Sejarah agama di Indonesia dan dampak akibat toleransi. Saat ini, Indonesia hanya mengakui 6 agama. Di luar agama-agama itu hanya dianggap aliran kepercayaan saja, termasuk agama lokal. Padahal, pernah ada 245 agama lokal di Indonesia. Karena tidak diakuinya agama lokal, muncul anggapan bahwa orang Indonesia tidak beragama sebelum abad pertama. Menurut Kunjaraningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitate, dan Pembangunan tahun 1974, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan, semua sistem keyakinan yang tidak ada belum diakui secara resmi disebut religi atau agama. Menurut Parsudi Suparlan dalam buku Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis tahun 1988, agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Mengikuti Parsudi Suparlan, jika agama itu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, maka tak hanya keenam agama yang diakui pemerintah yang layak disebut agama. Aliran kepercayaan pun layak disebut agama. Agama Konghucu tak jauh beda nasibnya dengan agama lokal, tak diakui oleh Orde Baru. Orang-orang Tionghoa yang menganut Konghucu pun tak berdaya. Tak heran, banyak orang Tionghoa beragama Kristen, Katolik, atau Buddha di masa Orde Baru. Mereka yang menganut Konghucu seharusnya beribadah di kelenteng. Namun, karena penganutnya menulis Buddha dalam kolom agama di KTP, kelentengnya pun beralih fungsi seperti vihara. Setelah Konghucu diakui sebagai agama berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, di masa-masa kepresidenan Kyai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kelenteng pun diramaikan lagi oleh penganut Konghucu. Namun, kelenteng setelah Orde Baru tak hanya menampang Konghucu saja, tapi juga penganut kepercayaan Lao Tzu dan sebagian pemeluk agama Buddha. Kelenteng bisa digunakan untuk ibadah 3 agama. Hindu diyakini masuk pada abad pertama Masehi, tak lama disusul Buddha. Islam sendiri masuk kira-kira seabad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di abad ke-7 sudah ada kerajaan Islam Perlak di Aceh, lalu agama Kristen masuk bersama orang-orang Eropa di Indonesia. Konghucu tentu masuk bersama para pedagang dan imigran dari daratan Tiongkok ke Indonesia. Sebelum kedatangan agama-agama dari luar, dalam buku sejarah di sekolah hanya disebutkan aliran kepercayaan seperti animisme dan dinamisme saja. Buku pelajaran sejarah yang beredar di sekolah tak menyebut dengan jelas agama-agama asli Indonesia. Padahal, ada banyak agama asli Indonesia sebelum masuknya agama-agama dari luar. Ada Kaharingan sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke Kalimantan. Agama ini dianut orang-orang Dayak. Sunda Wiwitan dan Buun juga tumbuh di daerah berlatar budaya Sunda di sekitar Jawa Barat. Di daerah Banten, orang-orang Baduy sebelum Islam sampai sudah berkembang. Di daerah berbahasa Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur setidaknya ada beberapa kepercayaan seperti kejawen, perwoduksino, budi luhur. Beberapa dampak positif dan negatif dari akibat toleransi, yaitu positifnya terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup sesama umat beragama, terpenuhi hak-hak setiap anggota masyarakat sehingga menimbulkan kepuasan batin, menumbuhkan persatuan dan rasa kebersamaan. Ada beberapa dampak negatif juga di toleransi, yaitu karena adanya toleransi dapat menimbulkan kesalahpahaman atau prasangka seseorang terhadap seseorang atau kelompok, bahwa mereka masuk ke dalam kelompok lainnya atau bekerja sama dengan mereka. Dengan adanya toleransi terhadap dunia luar, khususnya dari negara barat, dapat merusak iman seseorang yang menggunakan barang-barang yang bertentangan dengan agama dari negara-negara barat tersebut, dan juga dapat menghilangkan budaya-budaya dari negeri kita.
pudarnya sikap apats terhadap lingkungan, individualisme, dan pudarnya nilai-nilai kehidupan antar umat beragama, mengakibatkan ketidakharmonisan dalam lingkungan antar umat beragama.